Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Nusantara, kembali bersama SPN Channel Saluran Kreatif dan Ruang Sains. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Jika banyak manfaat, silahkan share untuk memberikan manfaat kepada sesama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang penyelidikan IPA. Materi ini merupakan pintu gerbang untuk mempelajari materi-materi berikutnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Sehingga materi ini disampaikan menjadi pembuka pada setiap jenjang satuan pendidikan. Kalau di jenjang SMP biasanya disampaikan di kelas 7 semester 1 sebagai awal materi. Begitu juga di tingkat SMA biasanya disampaikan pada kelas 10 di semester 1. Marilah langsung saja kita melihat bahan-bahan tayangan pada video kali ini. Bahan tayangan pada video kali ini, yang pertama adalah tujuan, berikutnya adalah penyelidikan dalam IPA, kemudian proses penyelidikan dalam IPA, manfaat mempelajari IPA, dan objek yang dipelajari dalam IPA. Baik, langsung kita lihat tujuan dari penayangan video kali ini. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan pemirsa dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA yang meliputi pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Oke, kita lanjutkan. Untuk bahan yang kedua, penyelidikan dalam IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun benda-benda mati. Dalam menemukan konsep-konsep IPA, para ilmuwan mengawali penyelidikannya dengan melakukan kegiatan yang dikenal dengan observasi atau pengamatan. Penyelidikan adalah aktivitas sains. Objeknya adalah alam sekitar kita, dan subjeknya adalah peneliti. Peneliti ini bisa seorang siswa, ahli, atau bahkan ilmuwan. Coba pemirsa observasi objek yang ada di bawah ini dengan seksama, dan coba catatlah data yang dapat pemirsa kumpulkan. Coba pemirsa amati dengan baik dan teliti objek serangga yang ada di bawah teks ini. Diamati dengan baik, mungkin warnanya, mungkin panjang kakinya, jumlah kakinya, antenanya, matanya, dan jumlah sayapnya. Nah, coba diperhatikan.
Pengamatan yang sudah kita lakukan pada kegiatan di atas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang hanya dilakukan dengan penginderaan tanpa mengacu pada alat ukur tertentu. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan penginderaan disertai dengan pengukuran menggunakan alat-alat tertentu. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu proses penyelidikan dalam IPA. Penyelidikan ilmu pengetahuan alam melibatkan sejumlah keterampilan proses yang harus dikuasai oleh peneliti. Antara lain, yang pertama yaitu kemampuan mengamati, kemampuan observasi. Yang kedua, kemampuan untuk menginferensi, dan yang ketiga, kemampuan mengomunikasikan atau kemampuan berkomunikasi. Yang pertama, tentang pengamatan. Keterampilan mengamati merupakan keterampilan yang sangat penting di dalam suatu penyelidikan. Pengamatan dilakukan dengan panca indera, bahkan sering menggunakan alat-alat bantu apabila pengamatan ini melibatkan objek yang ukurannya sangat kecil atau melibatkan objek yang jaraknya sangat jauh, sehingga dibutuhkan alat-alat bantu dalam pengamatan. Pengamatan panca indera ini untuk mengumpulkan data-data, baik data yang sifatnya kualitatif yang tanpa membutuhkan pengukuran, juga data-data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan yang disertai dengan memanfaatkan alat-alat ukur. Kemudian keterampilan membuat inferensi. Keterampilan membuat inferensi sangat penting karena pengamatan tidak akan menghasilkan apapun kalau data-data yang diperoleh tidak dilakukan inferensi. Apakah inferensi itu? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data-data yang diperoleh dari pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati, sehingga nanti akan diperoleh perkiraan maupun dihasilkan konsep-konsep baru, dan konsep-konsep baru inilah yang digunakan oleh ilmuwan atau seseorang untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu-ilmu yang lain dibangun berdasarkan proses inferensi ini. Keterampilan proses yang ketiga adalah mengomunikasikan. Keterampilan berkomunikasi ini sangat penting karena hasil yang diperoleh dari suatu penyelidikan akan memberikan manfaat bagi pihak lain kalau dikomunikasikan. Komunikasi hasil penyelidikan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Lisan penting dalam komunikasi, namun yang sangat penting dan bermanfaat adalah komunikasi dalam bentuk tulisan. Karena komunikasi dalam bentuk tulisan ini bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Kalau komunikasi lisan hanya bisa dimanfaatkan pada saat yang bersangkutan bisa menyampaikannya secara lisan. Kemudian, dalam komunikasi hasil penyelidikan bisa dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar-gambar yang relevan.
Kemudian yang keempat adalah manfaat tentang penyelidikan manfaat dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Manfaat dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam ini banyak sekali, karena ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam akan diperoleh manfaat-manfaat, diantaranya menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, membangun kepedulian untuk menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam, mempertajam kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Yang kelima, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam yang dipelajari akan berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menemukan cara-cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang keenam, membangun rasa cinta terhadap alam dan menumbuhkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tujuh, menumbuhkan cara berpikir logis dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang kedelapan, menguatkan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang terakhir, membantu manusia dalam mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi terakhir dalam video ini adalah objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam meliputi benda-benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalkan bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Atau objek yang diamati bisa juga benda-benda yang berukuran sangat besar, misalkan lautan, bumi, matahari, planet, galaksi, dan jagat raya ini. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam mempelajari pengetahuan-pengetahuan tersebut, maka ilmu pengetahuan alam dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, fisika, khusus mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gerak, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat yang terjadi di alam. Ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang mikroskopis sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Ini mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Inilah 4 pengelompokan ilmu pengetahuan alam sehingga memudahkan kita semua dalam mempelajari dan memahaminya. Itulah materi tentang penyelidikan dalam IPA yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.